Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfie Ciania Fitri dengan NIM 19002145. Baiklah, saya di sini dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang komunikasi atau sosialisasi kebijakan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi dan sosialisasi kebijakan. Komunikasi kebijakan adalah melibatkan publik secara dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Sedangkan sosialisasi kebijakan adalah memberitahukan kepada khalayak bahwa ada sebuah kebijakan baru. Batasan komunikasi kebijakan batasan komunikasi adalah suatu proses yang dalam proses tersebut partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam satu waktu. Tanda-tanda informasi tersebut dapat bersifat verbal, non-verbal, dan paralinguistik. Komunikasi kebijakan adalah sosialisasi atau rumusan-rumusan kebijakan yang sudah dilegitimasikan. Selanjutnya, perlunya sosialisasi. Sosialisasi sangat penting karena dapat mempererat hubungan antara masyarakat, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dan dapat membentuk suatu kepribadian yang unik, dan agar kelompok sasaran atau target group dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam proses formulasi kebijakan publik. Selanjutnya, model sosialisasi kebijakan. Model sosialisasi kebijakan ini ada 3. Yang pertama, model sosialisasi berdasarkan tipe. Sosialisasi berdasarkan tipe ini juga ada 2. Yang pertama, sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal ini ialah sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan negara atau lembaga yang dibentuk sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Sedangkan sosialisasi informal adalah sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan, atau sifatnya tidak resmi. Selanjutnya, sosialisasi berdasarkan bentuk. Sosialisasi berdasarkan bentuk yang pertama ada sosialisasi primer, merupakan sosialisasi yang paling awal yang diterima individu dari lingkungan sosial terdekatnya. Pada umumnya yang melakukan sosialisasi adalah anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan kakak. Selanjutnya sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan untuk memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga, seperti lingkungan sekolah. Dan model terakhir, sosialisasi berdasarkan pola. Sosialisasi berdasarkan pola ada sosialisasi represif. Ialah sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan individu, di mana itu dilakukan dalam rangka menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi partisipatif. Sosialisasi partisipatif ini adalah sosialisasi di mana seseorang anak diberi hadiah saat berperilaku baik, di mana menekankan pada keikutsertaan individu dalam proses sosial. Selanjutnya, problem sosialisasi kebijakan. Yang pertama, proses perumusan kebijakan yang tidak tepat. Yang kedua, tidak sejalannya perencanaan dan implementasi kebijakan. Dan yang ketiga, orientasi kebijakan yang tidak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, kebijakan yang terlalu kaku dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai yang sekecil-kecilnya. Dan yang kelima, kebijakan bersifat top-down dan etis dalam arti hanya melibatkan kelompok tertentu saja yang dianggap ahli. Baiklah, mungkin itu saja materi saya pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.